Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Bakir, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti SD Negeri Raya 74, Kecamatan Baguyangan, Kabupaten Brebes, sekaligus sebagai mahasiswa program studi pendidikan profesi guru dalam jabatan transformasi plus BED 3 tahun 2025. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan, dengan nomor induk mahasiswa 2071250095. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja Senin 6 Oktober 2025 secara luring pada kelas 4 dengan tema memahami pesan pokok Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Pagi, yes. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, hari ini kabarnya sehat semua ya? Sehat. Sehat semua. Hari ini pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 4. Yang seperti biasa, sebelum masuk ke pelajaran, terlebih dahulu kita selalu mengingat kepada siapa ya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara berdoa kepada Allah terlebih dahulu. Supaya apa tujuannya berdoa? Supaya pembelajaran di pagi hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh siapa ya biasanya? Ayo, gantian jadwalnya sekarang siapa? Oke, Kayla dipimpin doa bareng-bareng. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bil Qur'ani imaman wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluma li'ihya'is syari'ati wa izalatil juhala. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan dengan membaca doa di awal pembelajaran kali ini, kita akan dipermudah dalam menerima pelajaran hari ini. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita sejenak berrelaksasi ya, supaya badan kita itu siap menerima pembelajaran di kesempatan pagi hari ini. Ya, semuanya boleh berdiri. Ya, ikuti gerakan Pak Guru. Ya, ikuti gerakan Pak Guru. Kalau Pak Guru bilang tepuk 1, maka 1. 2 berarti kanan kiri. Ya, kalau Pak Guru bilang 1 tengah. 2 1. Ya, 3 1. 4 ya, 5 6. Siap? Siap. Oke, kita mulai. Masih semangat? Masih.
terkait materi tentang keberagaman manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. Hari ini kita mempelajari kembali surat Al-Hujurat ayat 13. Tujuannya apa karena mempelajari surat Al-Hujurat ayat 13? Ada yang tahu tujuannya apa? Tujuannya yang pertama, anak-anak sekalian nanti bisa mempraktekkan, mengaplikasikan ya bahwa manusia itu berbeda-beda tetapi memiliki kesamaan di dalam apa? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apa lagi? Setelah mempelajari pelajaran ini tentang keberagaman manusia di Quran surat Al-Hujurat, anak-anak sekalian bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari dipraktekkan bahwa kita itu berbeda tetapi sama pada intinya selama kita itu mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus tujuan yang lain apa? Kalian bisa beradaptasi, kalian bisa bersosialisasi di tengah lingkungan, baik lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Kita itu semua adalah sama. Begitu ya. Kemudian untuk mulai kita siapkan buku pelajaran dibuka semua. Oke, materinya dibuka, bukunya dibuka, ya, dibuka. Sudah dibuka semua? Sudah. Oke, ya, dibuka halaman yang pertama, ya. Kemudian nanti Pak Guru akan memperlihatkan beberapa video tentang keberagaman manusia. Ya, jadi videonya nanti kalian boleh menyimak, memperhatikan video dan gambar yang akan ditampilkan oleh Pak Guru. Nanti kamu bisa tarik kesimpulan dari pelajaran ini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adikku yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat ya. Adik-adik, dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang keragaman sebagai sunnatullah. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu untuk mendeskripsikan keragaman sebagai sunnatullah agar saling mengenal atau lita'arofu dengan benar. Adik-adik, pernahkah kalian menyaksikan pemandangan seperti tampak dalam gambar ini? Bisakah kalian seperti mereka, saling menghormati dan hidup damai dengan siapapun meskipun berbeda agama? Keragaman suku, bangsa adalah sunnatullah untuk saling mengenal. Kita harus bersikap saling menghargai dan menghormati siapapun meskipun berbeda agama. Indonesia adalah negeri yang majemuk atau beragam, terdiri dari aneka ragam agama, suku, bangsa, warna kulit dengan kekhasannya masing-masing. Saling menghormati dan menghargai adalah modal utama hidup damai. Keragaman adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari dan merupakan sunnatullah. Apa itu sunnatullah? Sunnatullah bisa diartikan yang pertama, hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada umat manusia melalui para rasul, atau sunnatullah bisa juga diartikan
undang-undang keagamaan yang diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam Al-Qur'an, atau sunnatullah bisa diartikan juga hukum alam, baik itu kejadian dan sebagainya yang berjalan secara tetap dan otomatis. Nah, keragaman merupakan sunnatullah ini karena keragaman sudah ditetapkan secara otomatis. Tidak mungkin ada yang dapat menyeragamkan semua makhluk hidup di dunia ini, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, untuk apa Allah menjadikan manusia beraneka ragam? Tujuannya adalah agar saling mengenal, sehingga menghasilkan hubungan yang harmonis, kerjasama, serta saling mendukung. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Oleh karena itu, marilah kita mengenal karakteristik agama-agama yang ada di Indonesia melalui tabel berikut ini. Selanjutnya, mari kita mengenal suku-suku yang berada di wilayah daerah Indonesia berikut ini. Selanjutnya, kita juga perlu mengenal bangsa-bangsa di dunia yang sebagiannya juga berada di Indonesia. Semoga dengan memahami bahwa keragaman merupakan sunnatullah ini, kita bisa lebih menghormati dan menghargai orang lain sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Materinya sudah selesai. Semoga sekarang kalian sudah mampu mendeskripsikan keragaman sebagai sunnatullah agar saling mengenal. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak sekalian, sudah disimak videonya? Apa yang dilihat tadi? Tentang apa? Tentang apa? Keragaman. Sini Pak Guru pengen berilustrasi. Sejenak berilustrasi supaya kalian tambah paham tentang video yang tadi dengan praktek langsung. Coba Pak Guru minta coba Ibnu sini tuh. Ibnu sama Rizky, boleh Rizky? Nah ini Pak Guru pengen mengilustrasikan tentang keberagaman yang dijelaskan di dalam Quran Surat Al-Hujurat. Ayat berapa ya? Ayat 13 ini. Anak-anak sekalian, ini siapa namanya? Ini siapa namanya? Ibnu dan Rizky sama-sama di kelas 4. Sama-sama di kelas 4. Iya. Ada yang bisa membedakan antara Rizky dan Ibnu? Tinggi badan, bentuk badan, terus apa lagi? Besar kecilnya, bentuk rambutnya sama enggak? Beda. Bentuk hidupnya sama enggak? Beda. Inilah yang dijelaskan tadi di video atau di dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang bunyinya seperti apa? Bisa dibaca bareng-bareng?
bahwa manusia diciptakan oleh Allah bersuku-suku. Manusia diciptakan Allah berbangsa-bangsa. Ya, ini tadi sudah dicontohkan 40. Warna kulitnya sama enggak? Beda. Antara Pak Guru, Rizky, Ibnu beda. Pak Guru lebih tinggi dibanding Ibnu. Ibnu lebih tinggi dibanding Rizky. Ya, Pak Guru lebih hitam dibanding Rizky. Rizky lebih hitam dibandingkan Ibnu. Berarti yang di sini yang bertiga yang paling hitam siapa? Pak Guru. Ya kan? Yang paling tinggi siapa? Pak Guru. Tetapi semua adalah sama, tidak ada yang membedakan dari warna kulit, tinggi badan, warna rambut. Tetapi yang membedakan tadi sesuai dengan Quran surat Al-Hujurat apa? Tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, yuk duduk lagi. Udah ya? Nah, sekarang kita akan lanjut dengan pembelajaran yang akan disampaikan tak dulu sebagai memperdalam kita dalam mempelajari Quran surat Al-Hujurat. Anak-anakku sekalian, tadi sudah melihat video, tadi juga sudah melihat ilustrasi dari teman kita bahwa Allah itu menciptakan manusia dari laki-laki, dari perempuan, dari suku-suku, dari bangsa-bangsa, yang tujuannya adalah lita'arofu, untuk saling kenal mengenal. Keberagaman yang ada di Indonesia sangat bervariasi. Di sini ada yang ayahnya dari Sunda, nggak ada. Ayahnya dari Batak, meskipun sama semua dari komunitas suku Jawa, kita tetap satu apa? Satu jiwa, satu anak cucu Nabi Adam alaihi salam. Tidak boleh saling mencela, tidak boleh saling menyakiti. Justru keberagaman kita yang ada di sini sebagai bentuk sunnatullah yang telah difirmankan di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Dari sini ada yang dari Karanaka, dari Duku Kembang, dari Duku Bule, dari Duku Benda, semuanya sama. Meskipun berbeda tempatnya, berbeda rumahnya, berbeda orang tuanya, tetapi satu di dalam apa? Di dalam apa? Di dalam ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya kamu sekolah di sini, di SD Negeri Raratuban ini, kamu bisa saling kenal antara yang satu dengan yang lain, saling mengenal antara laki-laki dengan perempuan, saling mengenal antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Semuanya adalah sama. Oh ya, namanya? Oke. Kita membentuk satu kelompok, ya, membentuk kelompok. Anak-anak dibentuk kelompok. Silakan bentuk kelompok untuk mengerjakan tugas dari materi yang tadi. Tugas pertama, amati gambar dari keragaman yang ada di LKPD tadi. Silakan kalian tulis rangkumannya. Apa yang kalian ambil dari penjelasan gambar-gambar tadi? Gambar yang sudah kamu bagikan. Silakan dipelajari. Dipelajari. Sudah. Nanti salah satu maju untuk menyampaikan di depan kelas. Ya, di depan teman-teman kalian, silakan. Silakan. Apa? Ini sudah apa? Ini tulis. Iya.
Berarti sudah paham ya materi yang disampaikan Pak Guru? Ada kesulitan enggak? Enggak ada. Oke. Ya. Materi yang disampaikan Pak Guru jelas? Paham ya? Oke, nanti tinggal maju untuk mempresentasikan kelompok ini ya. Kita maju nanti untuk presentasi masing-masing kelompok. Jadi kelompok ini bagaimana? Kelompok ini sudah paham? Jelas? Masih semangat? Masih. Oke, berarti nanti tinggal maju untuk mempresentasikan. Siapa yang mau mempresentasikan? Oke, boleh 2 orang, boleh 1 orang ya? Boleh 2 orang, boleh 1 orang. Oke. Perwakilan maju untuk mempresentasikan. Ke sini. Yuk dari kelompok 1 dulu sini. Mempresentasikan. Ya, hasilnya bagaimana? Ya, bahwa manusia itu berbeda. Ada yang ceria, ada yang suka sedih, ada yang sakit, ada yang suka bingung, ada senang, ada juga marah, itu ya, betul. Terus ini dari kelompok yang pertama, dari beberapa gambar yang diamati ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, ketika seseorang itu sedang bergembira, kita bermain bersamanya untuk menghibur ya. Terus kemudian ketika dia sedang sedih, kita akan menghiburnya. Itulah keberagaman kita sebagai makhluk ciptaan Allah. Tidak saling membedakan. Jadi paham ya untuk pelajaran kali ini ya? Oke, paham ya? Kalau sudah paham, kita lanjut untuk tugas nanti di rumah. Ya, tugas nanti di rumah, anak-anak sekalian, membuat satu proyek yang berkaitan dengan keberagaman manusia sesuai dengan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 di lingkungan sekitar kamu. Paham ya? Dibuat satu proyek, satu kesimpulan, nanti dibuat keberagaman yang muncul di daerah kamu masing-masing. Tentunya berbeda. Contoh, ada di tetangga sebelah ada acara 7 bulanan, di sebelah ada acara 4 bulanan. Itu salah satu keberagaman. Ya, perbedaan itu pasti ada di daerah kita masing-masing. Ya. Kemudian di akhir ini di penutup, Guru menyampaikan kesimpulan dari materi yang dipelajari hari ini. Yang pertama adalah manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk yang berbeda-beda, dalam karakter yang berbeda-beda, dalam jenis yang berbeda-beda, tetapi tujuannya adalah sama, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, setiap perbedaan itu adalah sunatullah. Tidak boleh dengan perbedaan itu kita satu sama lain saling mencela, satu sama lain saling menghina hanya karena perbedaan. Tiga, setiap manusia
di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah sama. Ya, sekali lagi, setiap manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah sama. Tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah, semuanya adalah sama. Yang membedakan hanyalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Selain itu tidak ada. Ya, seperti itu. Oke, dari Pak Guru untuk pertemuan hari ini diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.